Di channel ini, gue akan menemani kalian untuk menceritakan berbagai macam film yang pastinya menarik untuk dibahas. Terutama buat kalian, para kaum mager yang malas nonton dalam durasi panjang. Di sini gue akan merangkum secara padat alur ceritanya. Di video kali ini, gue akan melanjutkan alur cerita film Girl From Now Here Season 1. Sebelumnya, buat kalian yang belum nonton alur cerita film ini yang episode 1 dan 2, videonya udah gue cantumin dan bisa klik link di description box ya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, di sini gue akan menceritakan next episode film Girl From Now Here Season 1. Seperti biasa di episode ini, Nano pindah sekolah lagi. Sekolah baru Nano ini bernama Lord Fidi School. Maaf ya kalau pengucapan namanya salah. Sekolah ini merupakan sekolah yang menjunjung tinggi prestasi murid-muridnya. Sekolah ini sudah menjadi sekolah unggulan selama 8 tahun berturut-turut. Murid yang jenius di bidang apapun itu akan mendapatkan penghargaan. Nama mereka akan dipajang di lobi sekolah. Berbeda dengan murid yang B aja, mereka hanya akan dikucilkan dan dibanding-bandingkan oleh para guru. Ada 2 murid perempuan yang sudah berteman baik dari kecil bernama Miu dan Pui. Miu curhat kepada Pui bahwa ia kesal dengan orang tuanya karena selalu dibanding-bandingkan dengan siswa lain yang lebih berprestasi. Sebagai sahabat, Pui memberikan semangat kepada Miu. Terlalu asik mengobrol, Bu Guru Pern datang memperkenalkan Nano kepada mereka berdua. Guru Pern memuji-muji Nano. Lihat nih Nano, padahal masih 2 minggu menjadi anak baru, dia sudah mendapatkan prestasi. Nano pun diberi tugas untuk memandu kedua cewek ini agar dapat menonjolkan bakat mereka dan tidak jadi beban keluarga. Namun di situ kedua sahabat itu tidak ambil pusing dengan ucapan ibu gurunya itu. Di kelas, Bu Guru Pern memberi pengumuman bahwa salah satu siswa memenangkan penghargaan literasi nasional. Tak disangka, siswa itu adalah Pui. Miu pun merasa terkejut karena prestasi Pui, ia menjadi siswa yang disanjung di kelas. Seketika raut wajahnya Miu menjadi berubah. Di samping itu, Nano memuji prestasi Pui dan mengatakan akan memasukkan Pui ke grup murid-murid jenius. Nggak tahu itu grup WA atau lain atau sebagainya. Si Miu yang ngambek meletakkan tangannya di cetakan tangan, tempat di mana murid berprestasi mencetak telapak tangan mereka. Setelah itu di aula sekolah, si Miu yang sedang tidur-tiduran dihampiri oleh Nano. Di situ Nano ngomong, "Miu, lu gak penasaran kenapa si Pui bisa bikin literasi dengan bagus hanya dalam waktu seminggu? Kalau lu mau jenius kayak gue dan Pui, lu cukup buka mbah Google, kemudian tekan Ctrl C dan Ctrl V alias copy paste." Nano mengatakan kalau semuanya juga seperti itu, seperti gerakan pemandu sorak, pembuatan film dan lagu juga. Inspirasi yang didapat dari Google dan dimodifikasi sedikit di beberapa bagian. Nano ngomong lagi ke Miu, "Oi Miu, nanti kan ada tugas karya seni, lu cobain dah." Miu menjawab, "Nanti kalau ketahuan gimana?" Nano pun ngomong, "Ya kalau ketahuan berarti lu gak jenius dong." Di dalam kamar, Miu pun mencoba ide dari Nano itu. Ia membuka Google, menghapus watermark pemilik karya gambar itu, dan memprintnya. Lalu ia memodifikasi lukisan itu dengan memberikan bercak-bercak tinta berwarna merah. Setelah selesai, ia memoto dan mengupload foto lukisan hasil copy pastenya itu ke akun sosial medianya. Besoknya di kelas, ucuk-ucuk Nano datang dan langsung mengambil karya punya Miu lalu berkata, "Parah, gila banget. Keren banget lukisan punya lo, Miu." Mendengar pujiannya Nano, Ibu Plern jadi penasaran dan melihat karya milik Miu. Di situ si ibu guru kagum dan akan mendaftarkannya ikut kompetisi. Ia pun mendapatkan pujian dari Bu Guru Plern dan juga semua murid di kelas itu. Akhirnya lukisan tersebut menjadi juara di kompetisi Siam Arts. Dan nama Miu pun sudah dipajang di lobi sekolahnya dan fix, ia pun dinobatkan menjadi siswa jenius di bidang seni. Sejak itu, Miu menjadi trending di sekolahnya dan juga terkenal di dunia maya. Ia mendapatkan banyak pujian. Miu gak diam aja sampai sini. Ia kembali melakukan aksinya. Ia nyomotin lagi beberapa gambar dari mbah Google. Kemudian memodifikasinya lagi dengan memberikan bercak-bercak tinta. Tak lupa ia memposting karya jiplakannya itu ke media sosial dengan memberikan caption bahwa lukisan tersebut ia lukis menggunakan tangan kirinya. Daya bak si Miu. Suatu hari di kelas, Bu Guru Plern memberitahukan bahwa sekolah mereka akan mengadakan acara pameran untuk menampilkan keahlian anak-anak jenius di atas panggung. Bu Guru Plern meminta ke Miu supaya ikut untuk mempresentasikan karya seninya yang menang lomba dulu.
Tapi tiba-tiba si Nano malah ngompor-ngomporin. Bukannya bosan ya Bu kalau kita cuma melihat hal yang sama? Seketika Bu Guru Plern langsung merasakan hal yang sama dan mengatakan, benar juga ya, gimana kalau Miu melukis di atas panggung secara langsung di depan banyak orang? Murid-murid yang lain pun mendukung hal itu. Untuk memeriahkan acara sekolah nanti, Bu Guru Plern berniat akan mengundang orang-orang penting di bidang seni, para wartawan, dan juga akan melakukan siaran langsung. Sepulang sekolah, Miu melabrak Nano sambil marah-marah. Nano pun ngomong ke Miu, kan gue cuma ngasih saran doang. Dan elu kan yang pengen jadi siswa jenius. Buktinya lo sekarang udah jadi siswa jenius kan? Jadinya Miu hanya terdiam. Miu yang tak tahu harus bagaimana, kemudian menelpon Pui. Pui menunggu Miu di toilet. Di sana tampak Pui sedang berlatih mengucapkan maaf dengan harapan agar mereka berdua nantinya bisa berteman baik lagi. Miu pun datang, kemudian mulai menceritakan kebohongan yang ia perbuat selama ini. Kemudian ia mengeluarkan palu dari dalam tasnya dan meminta Pui untuk melukai tangannya agar cedera dan tidak jadi melakukan pertunjukan di atas panggung. Pui menolak walaupun Miu memohon. Akhirnya Miu melakukannya sendiri. Ia memukul tangannya dengan palu itu berulang-ulang. Kemudian, dengan liciknya ia berteriak seakan-akan Pui lah yang melukai Miu. Bu Guru Plern dan beberapa murid yang mendengar teriakan Miu datang menghampirinya. Pui yang dituduh seperti itu tampak sangat sedih. Dan ternyata, si Nano sedari tadi sudah ada di salah satu bilik toilet sedang tertawa ngakak tanpa suara. Miu yang cedera itu pun sedang dirawat sama ibunya di rumah. Tak lama kemudian, ada tamu yang datang ke rumahnya. Ternyata itu adalah Bu Guru Plern dan siswa lain yang ingin menjenguk Miu, termasuk Nano. Bu Guru Plern mengatakan bahwa Pui telah dihukum dengan tidak menampilkan karyanya di pameran sekolah nanti. Kemudian Bu Guru Plern nanya, apakah tangan Miu sudah bisa digerakkan? Mana tahu Miu masih bisa ikut acara pameran. Kemudian Miu mencoba menggerakkan tangannya dan ia terlihat kesakitan. Tiba-tiba Nano ngomporin, kalau gue jadi elu sih, gue bakal tetap berusaha buat naik panggung demi nama baik sekolah. Nano kembali menyudutkan Miu dengan menunjukkan postingan sosmed milik Miu bahwa ia dapat melukis dengan tangan kirinya. Hari pameran sekolah akhirnya tiba. Sudah semua pelajar jenius mengumpulkan keahliannya di sana. Tibalah giliran dari Miu. Di sana ia sangat gugup karena memang sedari awal Miu tidak bisa melukis. Dan tiba-tiba datang seorang siswa mengenakan seragam sekolah lain. Murid itu mengklaim bahwa Miu telah menciplak karya temannya dari Indonesia. Seketika itu Pak Kepala Sekolah langsung naik ke atas panggung dan membela Miu. Miu diminta untuk melukis ulang gambar tersebut untuk membuktikan tuduhan itu salah. Hasilnya 1:10. Namun anehnya, Kepala Sekolah malah membela karya Miu. Pak Kepala Sekolah ngomong, jangan ngejelekin siswa gue lu. Sekolah lu iri kan sama sekolah ini karena cuma ada di peringkat 2. Murid itu pun diusir. Kericuhan tersebut pun ditutup dengan pidato Miu dengan kalimat akhir, meski dalam kegelapan berlian asli akan bersinar. Wow. Di akhir film semua penonton memberikan tepuk tangan. Di sana Pui terlihat tertawa geli seakan berkata, kok sekolah gue gini amat ya jaga nama sekolah, walaupun tahu kalau karya si Miu itu jelek. Oke teman-teman, sekian rangkuman film Girl From Now Here season 1 episode yang ketiga. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Boleh bantu subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notif saat gue udah upload episode yang keempat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. See you!